discussion, talk only. Talk only kan, no action. Kita action. Jadi yang menghimbau ini harus beri contoh. Ya, ingat Sosung Tulodo dulu waktu saya penataran Pancasila dulu. Jadi pimpinan memberikan contoh yang baik gitu ya. Sehingga kalau misalnya semua berpendapat kita ingin menciptakan lakunya produk dalam negeri ini, ya kita berlomba-lomba. Sebagai pimpinan-pimpinan anggota DPR misalnya sekali meeting itu dia pakai batik semua misalnya kan, nggak pakai jas yang harus dari Eropa itu misalnya kan. Ini contoh, Ryan lihat loh, kok itu batik juga bagus ya kadang kan. Itu bagian dipromosi. Saya kan master saya marketing ya, saya tahulah marketing itu. Bagaimana mempromosi, bagaimana mempengaruhi orang ya, yang barang tadi busuk bisa jadi bagus gitu. Jadi orang bisa jualan berjeruk ya. Digosok-gosoknya jeruk itu. Dikasih packagingnya yang cantik. Mengkilat kan. Nah sekarang kita ini pasar dalam negeri aja sebetulnya 200 juta lebih. 30 ya. 30 ya. Pasar dalam negeri aja sebetulnya cukup untuk menyerap produk kita ini. Tapi apa yang salah? Pertama masalah kita ini kan masih gini ya, birokrasi kita nih. Filosofi yang masih dipakai sekarang Pak ya. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu masih terjadi Pak. Ini filosofi ini belum habis-habis ini. Iya kan? Kita menghadap segala macam. Oh ini Pak kurang, ini kurang. Setelah kita tanya, apa yang kurang sih? Kita kasih si alat anu kan. Amplop. Oh udah beres, udah bagus semuanya. Nggak ada yang kurang. Nah ini kan semuanya peluang-peluang ini yang harus di-cut gitu loh. Nah sebetulnya kan sebagai wakil rakyat melihat kebijakan-kebijakan yang penuh dengan kesempatan-kesempatan untuk berkorupsi ini, kalau seandainya peluang ini bisa dihapuskan Pak, barangkali negeri ini jauh makmur Pak. Jadi ongkos produksi itu naik bukan karena yang ada di atas buku, yang di luar buku ini. Buku itu. Bayangkan kita ini mengurus, saya kan bilang kemarin, saya pindah aja Pak ya, dari lokasi usaha saya aja di Jakarta Pusat ke Jakarta Timur. Itu urusannya mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi, notaris macam-macam, akhirnya termodal saya 10 juta. Saya pikir kok begini sih, padahal kan untuk pindah alamat aja kok susah amat sih. Nah ini kan diciptakan situasi seperti ini. Nah ini coba Anda bayangkan. Ini kan termasuk cost of production kita. Iya betul. Itu hukumannya sudah ada belum sih Pak untuk yang saya pikir bermain-main? Persoalannya kembali lagi ke core masalah ya, ada ya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan ya. Memang ini suatu hal yang nggak mudah. Nggak selesai-selesai kayaknya. Mau nggak kita dari sekarang kita bersama-sama tekad, kita jangan pernah berani memberikan itu. Nggak dapat keluar izinnya Pak. Tapi kita laporkan gitu bersama-sama. Mereka kalau nggak diberikan juga pusing juga kan mereka kan. Tapi kita bersama-sama perang terhadap korupsi ini ya. Memang posisi pengusaha sangat sulit saya mengerti ya, karena orang bisnis itu kan perlu waktu cepat dan sebagainya. Tapi ya saya juga mengingatkan pengawas, lembaga-lembaga pengawas terhadap birokrasi ini juga harus lebih bekerja keras juga mengawasi hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan ini menurut saya. Tapi kan laporan-laporan masyarakat ini kan diperlukan juga. Kalau kita bersama-sama nih perang terhadap korupsi dulu, jangan kita biasakan ini ya. Walaupun saya mengerti posisi kalau saya jadi pengusaha juga serba salah, kita harus bergerak cepat. Tapi bersama ya untuk memerangi ini kita bersama-sama juga, dan juga tindakan tegas tentu dari aparat penegak hukum kalau ada laporan-laporan ini. Jangan segalanya lalu selesai bisa diselesaikan juga di belakang meja dengan penegak hukum. Ini juga yang kacau juga. Padahal di Cina ini bisa berhasil juga kan karena tegasnya pihak penegak hukum terhadap penyelewengan ini. Ini yang menjadi hambatan. Karena saya masih yakin produk kita tuh nggak kalah. Kita bicara batik ya, dan ini sebenarnya udah kita mulai hari-hari tertentu di birokrasi, di dewan pakai batik. Ini juga just dalam negeri juga nih. Misalnya gitu. Semua dalam negeri. Indonesia. Pasar baru Pak. Bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia. Kita tanamkan kebanggaan ini, dan penegak hukum kita kalau melihat hal-hal ini jangan ada kompromi. Saya setuju dengan tadi Bapak-bapak katakan, kalau penegak hukum kita bobrok juga ini kemana kita mau sulit. berlari. Padahal pembenahan investasi harus juga pembenahan hukum. Tanpa pembenahan hukum yang signifikan, yang benar-benar, kekhawatiran tadi akan selalu terjadi. Betul. Tapi sekarang yang berkibar tuh Markus Pak.
Markus Audition, Pak. Maaf ya. Jadi Markus ini ya, saya mau kasih tahu aja yang kejadian ini. Ini maaf ya. Iya, Pak. Ada beberapa anggota dewan ya yang punya posisi punya dipanggar gitu ya. Dia titip alokasi di instansi pemerintah tuh minta alokasi misalnya 100 miliar, 50 miliar ya. Kemudian dia tunjuk pengusaha-pengusaha yang akan menjalankan itu, dia dapat komisi 5%. Jadi kita bagaimana mau ikut lagi karena sudah dialokasikan, sudah dititip oleh para anggota-anggota yang punya wewenang itu. Kan ada di Komisi 11, ada panitia anggaran. Betul. Itu saya lihat sendiri. Ada teman saya yang berhasil begitu. Oh, saya sih enak, Pak. Kenapa? Saya dapat begini. Saya pelaksananya. Saya dapat 5%. Udah. Jadi yang begini-begini ini kan bagaimana coba kalau Republik ini mau kita baikin. Baik, saya pengen langsung ke Pak Elias. Pak Elias, mungkin ini terakhir, apa kira-kira harapan Bapak terhadap pemerintah supaya mendukung produk-produk UMKM ini? Baik Bu. Tadi ada pertanyaan beliau bagaimana memperkuat ya, memperkuat. Jadi begini, sekarang Alfamart udah sampai ke desa-desa, sejenisnya. Warung-warung udah pada tutup pada tutup semua. Jadi rakyat kita otomatis dia kan kesejukan, kelengkapan itu kan di Alfamart semua tersedia ya. Sehingga pemerintah sebenarnya ini harus dibatasi, itu harus di kota-kota besar. Warung-warung itu yang perlu diperkuat. Apa kekurangan modal, dipercantik apanya warungnya, bagaimana supaya lebih lengkap. Sekarang diberikan izin, berbagai macam izin Alfamart, berbagai macam mart, kita udah tahu semua lah ya. Jadi ini bikin bangkrut, mempercepat lebih banyak bangkrut lagi. Udah bangkrut dalam harga segi persaingan dengan Cina, bangkrut dibikin oleh Alfamart ini, sehingga makin parah sekarang. Jadi kita usulkan kepada instansi terkait, tolong ini diperkuatlah warung-warung ini se-Indonesia ya, sehingga modalnya diperkuat. Kemudian pemasarannya, kemudian bangunannya juga dipercantik, sehingga kenapa harus bantu-bantu pengusaha-pengusaha? Ini semua pengusaha kuat ini, Alfamart ini. Atau mungkin franchise fee-nya diturunin, jadi mereka tidak buka warung sendiri tapi ngambil franchise fee yang lebih murah, jadi untungnya sama. Iya. Bisa. Kadang izinnya izin bodong juga itu. Oh. Ternyata problemnya yang itu kita teruskan pada dialog berikutnya, Pak ya. Habis, terima kasih kalau gitu Pak untuk bincang-bincangnya, dan Anda jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi tentunya Selamat Pagi Nusantara setelah pesan-pesan berikut ini. Balap sepeda olahragaku, Sonais makananku. Wushu olahragaku, Sonais makananku. Bulu tangkis olahragaku, Sonais makananku. Agar berprestasi, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ikuti lomba lagu-lagu Maluku dalam Talenta Maluku. Persyaratan, pria dan wanita usia 15 sampai dengan 27 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Membawa CV dan fotokopi kartu identitas. Foto ukuran postcard dan pas foto ukuran 4x6. Tidak dipungut biaya pendaftaran. Tempat pendaftaran, LPP TVRI Gedung GPPS Lantai 1, Bagian Produksi Musik dan Hiburan.